Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ketika Gojek dengan GoPay-nya, dengan Gobilnya merilis pembayaran SPP, ini banyak dipertanyakan oleh banyak pihak. Ya, ini ada FPI, ya. Sekretaris Umum FPI Munarman menuding Nadiem Makarim mengeruk keuntungan lewat jabatannya sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud untuk mengembangkan perusahaan yang sempat dibangunnya, yaitu Gojek. Pertanyaannya, apakah kemudian, ya, dulu pas pertama kali Pak Menteri Nadiem Makarim ini naik, itu ada meme-meme ya. Meme itu bacanya meme. Ada meme yang kemudian, wah, kita nanti bayar SPP lewat Gojek. Ya, ternyata terrealisasi. Ya. Beberapa hari yang lalu Gojek merilis ya via GoPay-nya ya, dengan Gobilnya itu SPP dan telah bekerja sama dengan 180 lembaga pendidikan untuk pembayaran SPP via GoPay. Nah, ini. Apakah ini penyalahgunaan kekuasaan? Apakah ini penyelewengan kekuasaan? Tapi kita lihat, kalau memang dari FPI mengatakan, loh ini kok bisa, ini jangan-jangan mengeruk keuntungan. Aji mumpung jadi menteri kemudian bikin GoPay yang bisa bayar SPP. Nah, ini juga kita lihat dari Demokrat, dari Partai Demokrat, ya. Ferdinand Hutahian menyindir Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengenai layanan baru pembayaran SPP sekolah lewat fitur GoPay dalam aplikasi Gojek. Menurut Ferdinand, Nadiem punya kesempatan membuat regulasi dalam sistem pembayaran baru dalam dunia pendidikan di Indonesia. Nadiem yang berstatus sebagai pemegang saham di Gojek dapat mengeluarkan regulasi lewat peraturan menteri. Ya, itu kan? Ya. Jadi disindir nih, ya. Dapat memberikan keuntungan tersendiri bagi perusahaan yang didirikan oleh sang menteri, yaitu Gojek, ya. Itu ya. Nah, itu. Tetapi pertanyaannya, kalau kita lihat dari rilis resminya Gojek sendiri, ya, ini adalah dalam rangka untuk, ya, kita lihat, ya, kalau dari Gojeknya sendiri, ya, ini surat persetujuan pembayaran atau disebut SPP kini bisa melalui GoPay. Ketika Nadiem Makarim menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, nah ini muncul meme yang tadi, ya, itu bekerja sama dengan, jadi dirilisnya 17 Februari 2020. Ada 180 lembaga pendidikan seperti pesantren, madrasah, sekolah, dan tempat kursus di Indonesia yang telah terdaftar sebagai mitra kerja GoBills. Jadi bisa bayarnya lewat GoPay, ya. Nah, Senior Vice President Sales GoPay, Arno C, mengatakan GoPay terus meningkatkan loyalitas pengguna dengan selalu menawarkan kemudahan dan kebebasan dalam bertransaksi. Dia mengatakan ini terlihat dari fasilitas pembayaran, berbagai layanan Gojek, tagihan, pajak, hingga donasi. Layanan terbaru ini membebaskan orang tua murid untuk membayar pendidikan anak di mana saja dan kapan saja tanpa harus hadir ke sekolah. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari sisi GoPay, mereka ingin menawarkan kemudahan. Banyak orang tua yang bekerja yang tidak sempat untuk hadir ke sekolah untuk membayar SPP. Nah, ini dibantu oleh Gojek dengan GoPay-nya itu, dengan Gobilnya itu untuk bisa bertransaksi terhadap SPP tadi. Nah, ini kalau dari sisi GoPay, mereka ingin membantu loh. Kami punya pengguna nih, pengguna ini menuntut, ya istilahnya memberikan gimana SPP juga bisa nggak sih? Nah, mereka kemudian bekerja sama dengan 180 ada mitranya, lembaga pendidikan, dan kemudian oh ya wes bisa diberi kemudahan agar mungkin beberapa orang tua yang tidak bisa ke sekolah untuk membayar SPP jadi bisa lewat GoPay. Nah, orang tua yang sibuk dapat fokus dengan kepentingan lain seperti pekerjaan tanpa khawatir akan melewatkan tenggat pembayaran. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ya, GoBills itu bisa membayar air, listrik, pulsa, BPJS Kesehatan, internet, TV kabel, asuransi, pajak, hingga zakat. Zakat juga bisa, ya. Selain memudahkan orang tua, lembaga pendidikan. Nah, ini bukan dari sisi orang tua saja. Kita lihat dari sisi lembaga pendidikan menurut versinya GoPay, ya. Lembaga pendidikan yang tergabung juga ikut merasakan manfaat transaksi digital. Apa? Di antaranya penerimaan iuran yang jelas dan pencatatan transaksi yang lebih rapi dan teratur. Jadi lembaga pendidikan bisa mengecek, oh ini ternyata pembayarannya gini. Jadi bisa dicek semua rapi dan teratur. Jadi laporannya jelas. Siapa yang sudah bayar teratur. Jadi mereka juga bisa mengurangi kesulitan untuk mengecek. Jadi sudah dirapikan laporan itu oleh Gojek sehingga bisa terapi, bisa tinggal diukur. Nah, sekarang pertanyaannya, misalnya Pak Nadiem Makarim tidak jadi Menteri Pendidikan, mungkin nggak sih kedepannya Gojek itu lewat GoPay itu akan memunculkan fitur seperti ini? Bisa jadi ya,
bisa jadi tidak. Tapi kemungkinan itu ada. Artinya kalau ini dibilang penyalahgunaan kekuasaan, ya kita jangan dulu terburu-buru mengatakan seperti itu. Bisa jadi misalnya Pak Nadiem waktu itu menolak menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian dia tetap digojek. Kemudian beberapa bulan kemudian dia merilis fitur pembayaran SPP lewat GoPay. Kan bisa saja. Karena ini zaman sudah begitu cepat sehingga bagaimana Gojek ini memenuhi setiap transaksi. Bahkan nanti mungkin belanja apa saja yang mengeluarkan harus rutin ya, itu pasti nanti akan difasilitasi oleh Gojek dan GoPay. Nah, jadi pertanyaannya apakah ini hanya murni di GoPay? Enggak. Pasti nanti akan pembayaran digital virtual yang lain pasti akan ikut gitu loh. Pasti akan juga. Jadi kalau dibilang ini adalah penyalahgunaan kekuasaan, ini terlalu dini. Tapi kalau menurut saya bisa jadi misalnya pun Pak Nadiem Makarim itu tidak menjadi menteri, dia tetap bisa meluncurkan dan ada kemungkinan meluncurkan SPP karena ini sudah sebuah tuntutan. Listrik bulanan iya, kemudian mungkin TV atau internet ya, kemudian air, pulsa ya, kemudian apa saja pembayaran kredit ke apa, otomatis SPP juga masuk gitu loh. Jadi seandainya Pak Nadiem tidak jadi menteri, saya yakin ya GoPay juga akan merilis fitur pembayaran SPP. Ya, jadi terlalu dini kalau kita mengatakan bahwa ini hanya untuk memperkaya diri sendiri, memperkaya perusahaan yang telah dibangunnya, terlalu dini. Tetapi ya harus dilihat secara jelas bahwa Pak Nadiem harus adil, bahwa ini juga harus bisa dikembangkan oleh fitur-fitur pembayaran virtual digital yang lain. Sehingga jangan hanya kemudian peraturan itu dibuat agar memudahkan Gojek dan GoPay saja, tetapi yang lain dipersusah, tidak. Ya, maka ini dibuat aturan harus jelas, harus transparan sehingga siapapun yang pembayaran digital yang ingin melakukan pembayaran SPP juga seperti GoPay jangan dihalang-halangi. Nah, ini menjadi sebuah keniscayaan agar tidak ada anggapan bahwa pembayaran SPP ini hanya karena beliau menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Tetap berpikir kritis, kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.